Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita telah sampai pada hadis ke-41 dan kita masih membahas tentang berbuat baik terhadap orang yang ada hubungan dengan bapaknya. Berbuat baik kepada orang yang masih ada hubungan dengan bapaknya, di mana berbuat baik kepada orang yang ada hubungan dengan orang tua kita itu merupakan salah satu cara dari cara-cara berbakti kepada orang tua setelah wafatnya, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya yang telah kita jelaskan. Dan Al-Imam Bukhari di sini di hadis 42 ini membawakan hadis tentang keutamaan berbuat baik kepada orang yang ada hubungan dengan kedua orang tua kita. Setelah sebelumnya beliau membawakan hadis tentang perbuatan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana dia berbuat baik kepada seorang Arab Badui, yang mana bapak dari orang Arab Badui ini memiliki hubungan baik dengan bapaknya Ibnu Umar. Siapa namanya? Umar radhiyallahu anhu. Karena bapaknya Arab Badui ini memiliki hubungan baik dengan Umar radhiyallahu anhu, maka dalam rangka untuk berbuat baik atau kepada orang yang memiliki hubungan dengan bapaknya, maka sama Ibnu Umar diberi apa kemarin? Diberi keledai dan diberi surban. Sehingga ini juga merupakan bentuk sikap itsar. Sikap itsar itu apa? Sikap mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Buktinya apa? Buktinya Ibnu Umar dia butuh khimar tersebut. Kenapa kok butuh? Karena keadaannya waktu itu Ibnu Umar sedang safar dan khimar itu dipakai oleh Ibnu Umar untuk gantian. Apabila dia capek naik unta, maka dia naik khimar. Maka ketika khimar itu diberikan kepada Arab Badui, maka otomatis dia tidak memiliki kendaraan lain selain unta. Dan itu membuat heran teman-teman yang ikut safar dengannya. Bahkan sebagian teman mengatakan, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ala yakfika dirhamain, apakah enggak cukup kamu kasih 2 dirham ke orang itu? Ya kan, dia. Ama yakfihi dirhamani, apakah tidak cukup dia diberi 2 dirham? Maksudnya keledai, surban itu kebanyakan gitu loh. Dan kita dalam keadaan safar, kita butuh bekal. Harusnya 2 dirham saja cukup. Tapi ini merupakan bentuk sikap itsar dari Ibnu Umar dan dalam rangka berbuat baik kepada orang yang memiliki alaqah, yang memiliki hubungan dengan bapaknya. Nah, kemudian di hadis ke-41 ini
Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis tentang keutamaan berbuat baik atau menyambung kebaikan terhadap orang yang berbuat baik kepada bapaknya. Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis wahid wa arba'in haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Haywa qala haddatsani Abu Utsman Al-Walid ibni Abi Walid Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birri an yasila rajulu ahla wuddi abihi. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yazid, qala, dia berkata, haddatsana Haywa, qala, telah menceritakan kepada kami Haywa, dia berkata, haddatsani Abu Utsman, telah menceritakan kepada kami Abu Utsman. Haywa ini meskipun dia ada tak marbutonya, tapi dia adalah nama laki-laki. Di dalam bahasa Arab, apabila suatu kata dia terdapat tak lingkaran seperti ini namanya tak marbuto dalam bahasa Arab, maka dia perempuan. Tapi ada kalanya juga nama laki-laki dia memakai tak marbuto ini. Haywa ini seorang ulama salaf. Yang terkenal riwayat dari Haywa itu adalah riwayat tentang baktinya dia ke ibunya. Tahu kisahnya? Jadi suatu ketika dia sedang mengisi pengajian seperti ini, majelis. Dan majelisnya para ulama salaf itu kita tahu dihadiri oleh ribuan orang. Dan majelis dia itu bukan majelis ceramah seperti ini. Majelis para ulama hadis itu adalah meriwayatkan hadis, membacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa disyarah. Kalau kita baca hadis kita syarah. Tapi kebanyakan majelisnya ahli hadis di zaman dahulu itu mereka meriwayatkan hadis. Kemudian datang ibunya di ujung pintu. Ibunya mengatakan, ya Haywa, pergilah beri makan ayam. Dia bilang seperti itu, wahai Haywa, berdirilah, beri makan ayam. Apa yang dilakukan oleh Haywa? Dia berdiri, dia tinggalkan majelis dia beri makan ayamnya. Padahal itu majelis dihadiri berapa? Ribuan orang. Dan yang mengisi majelis siapa? Yang mengisi majelis ya Haywa ini. Tapi ketika datang ibunya nyuruh dia makan ayam, dia nggak pedulikan. Dia berdiri dan dia beri makan ayam nurut sama ibunya. Ini pas sebenarnya untuk bab kita, di mana seorang anak berbakti kepada ibu. Lupa. Seorang anak berbakti kepada orang tua, tidak peduli keadaan apapun itu, dia mengutamakan panggilan ibunya. Nah, bagaimana dengan kita? Sama. Ketika orang tua kita butuh kepada kita, butuh bantuan kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, tinggalkan. Coba bayangkan kalau seandainya kita berada di posisi Haywa. Tentu kita akan mengatakan, "Sik toh, Bu. Ibu enggak lihat aku lagi apa ini?" Kan malu. Kan lagi ngisi kajian dipanggil, kan malu. Ya kan? Malu sama jamaah, malu sama para pencari ilmu. Kok lagi ngisi kajian kok ibu teriak-teriak? Tapi ini tidak berlaku bagi para salaf. Ketika ibunya sudah panggil, dia enggak pedulikan. Yang dia pedulikan hanya satu, bagaimana cara memenuhi panggilan ibunya. Udah, dia mau malu, mau apa, maka dia tinggalkan majelis, dia penuhi panggilan ibunya, dia kasih makan ayam. Asarnya berakhir, ceritanya berakhir di situ. Tidak ada lanjutan cerita apakah setelah makan ayam dia kembali atau tidak ada kelanjutan. Yang jelas dia meninggalkan majelis dia yang diisi oleh ribuan santri hanya untuk memberi makan ayam.
Dan kisah seperti ini sangat banyak jamaah. Harusnya saya ceritakan waktu masuk bab orang tua ya. Kapan-kapan kita akan ceritakan nanti kisah-kisah salaf bagaimana mereka lebih mementingkan ibunya dibanding yang lainnya. Kemudian Haywa mengatakan, haddatsani Abu Utsman, telah menceritakan kepadaku Abu Utsman Al-Walid ibni Abil Walid. Ini nama aslinya Abu Utsman Al-Walid bin Abi Walid. An Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah bin Dinar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat serta salam terlimpah atas beliau. Qala, beliau bersabda, inna abarral birri, sesungguhnya kebaikan yang paling baik atau berbakti yang paling baik atau kebaikan yang paling utama, an yasilar rajulu, yaitu seseorang menyambung ahla, keluarga, wudda abihi, yang menjadi kesayangan bapaknya. Di antara kebaikan yang paling baik adalah seseorang yang menyambung keluarga yang menjadi kesayangan bapaknya. Tayyib. Di sini para jamaah dikatakan apa yang dimaksud dengan ahlu wudda abihi. Iqra ya Syekh. Ahlu wudda abihi. Ahlu wudda abihi bidhamil wawi bimakna al-mawadda ay ashabu mawaddati wa mahabbati. Nah, ini dia. Yang dimaksud al-wudda abihi itu adalah maknanya al-mawaddah. Al-mawaddah, wudda al-mawaddah. Artinya kesayangan, yang disayang. Yakni yang dimaksud adalah ashabu mawaddatihi, teman-teman yang menjadi kesayangan bapaknya atau orang tuanya. Wa mahabbatihi, dan teman-teman yang menjadi orang-orang tercinta dari bapaknya. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di antara bentuk berbakti kepada orang tua setelah dia wafat, atau di antara bentuk bakti yang paling utama setelah dia wafat adalah seorang anak menyambung tali, apa istilah kita ya, menyambung hubungan atau berbuat baik kepada orang-orang yang disayang oleh kedua orang tuanya, atau kepada orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tuanya. Dalam hal ini mungkin bisa kerabat, saudara, ataupun teman-teman. Sehingga para jamaah, dengan wafatnya kedua orang tua itu tidak terputus tali pertemanan, tidak terputus tali persaudaraan. Tapi dengan wafatnya orang tua, tali persaudaraan itu masih bersambung, tali pertemanan itu masih bersambung. Yang menyambung siapa? Anaknya. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam fiqhul hadis. Faedah hadis ini. Fiqhul hadis, awalan fihi fadlu silati ma'a asdiqa'il abi ba'da mautihi. Nah, hasbuk. Dalam hadis ini para jamaah, Syekh mengatakan di dalamnya mengandung tentang keutamaan as-silah, menyambung silaturahim atau menyambung hubungan kepada ma'a asdiqa'il abi, kepada teman-teman bapak, ba'da mautihi, setelah wafatnya. Dan ini merupakan bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tua setelah orang tuanya wafat. Ada empat cara yang kita pernah kaji dulu. Yang pertama apa? Yang pertama dengan cara mendoakan kedua orang tua. Kemudian yang kedua dengan cara memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Kemudian yang ketiga dengan cara memenuhi janji-janji yang belum pernah
ditepati oleh kedua orang tua semasa hidupnya. Barangkali orang tua pada waktu hidup dia belum menunaikan janji, maka itu kewajiban anaknya untuk memenuhi janji tersebut. Kemudian cara yang keempat yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu menyambung silaturahim atau menyambung teman-teman bapak. Baik. Setelah wafatnya kedua orang tua. Nah, ini dia, dijelaskan di berikutnya. Lanjut, Ustaz. Al-tahiqu bihi sadiqatil ummi wa asdiqail ajdadi wa masayih wa zawji wa zawjati kama huwa thabitatun fi haditsin akhar. Hasbuk. Wa taltahiqu bihi sadiqatil ummi, sadiqatul ummi atau sadiqatil ummi, yaitu dengan cara bertemu dengan teman-temannya ibu barangkali. Wa asdiqaul ajdad, atau mungkin teman-temannya kakek ketika kakeknya wafat mungkin. Wal masyayikh, atau dengan para guru-guru, dengan para syekh kalau misalkan masih ada. Wazauji wazaujati, kama atau dengan cara bertemu dengan suami atau istri yang masih hidup misalkan. Kama huwa thabitun fi haditsin akhar, sebagaimana yang telah tetap dari hadis yang lain. Apa itu? Baca Ustaz, tafadhal. Wawasatul Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadiqati Khadijah radhiyallahu anha wasilatuhu lahunna ma'rufah. Sebagaimana telah tetap dari hadis yang lain. Apa itu? Hadis yang berkenaan dengan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah. Dikatakan di sini kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, muwasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam li sadiqati Khadijah, terhadap teman-teman Khadijah. Jadi Khadijah Syekh Khadijah bukan Khadijati, karena dia ismun la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Maka dia Khadijah bukan Khadijati radhiyallahu anhu. Kemudian wasilatihi lahunna ma'rufa, dan tetap menyambung hubungan baik terhadap teman-teman Khadijah. Ada hadis di sini para jamaah tentang bagaimana Nabi SAW berbuat baik kepada teman-teman Khadijah, yang mana Khadijah sudah wafat. Dan kebaikan Nabi SAW ini membuat Aisyah cemburu, sangat-sangat cemburu sama Khadijah, sampai dia pada akhirnya mengeluarkan kata-kata yang buruk tentang Khadijah yang membuat Nabi SAW marah. Makanya ini coba bisa ketemu ya. Biar kita bisa lihat hadisnya. Sahih Bukhari. Qadarullah, tidak bisa ketemu di sini. Baik. Oh, di kitab saya bacakan hadisnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada teman-teman Khadijah. Ini Aisyah sendiri yang mengatakan. Khadijah ini para jamaah adalah wanita yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya khairu nisaiha Maryam, sebaik-baik wanita itu adalah Maryam, wa khairu nisaiha Khadijah, dan sebaik-baik wanita itu adalah Khadijah. Jadi
Kata Nabi SAW, wanita yang paling baik di dunia ini itu adalah Khadijah. Dan Aisyah mengatakan, mengisahkan bagaimana Nabi SAW berbuat baik kepada teman-teman Khadijah. Aisyah mengatakan, ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada para istri Nabi SAW sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Artinya para istri Nabi juga memiliki sifat cemburu. Kalau para istri Nabi radhiyallahu anhunna yang mulia memiliki sifat cemburu, maka bagaimana dengan para wanita yang keimanannya di bawah para istri Nabi? Tentu mereka juga memiliki sifat cemburu. Artinya cemburunya wanita itu adalah sifatnya wanita, fitrahnya wanita. Justru kalau wanita nggak punya rasa cemburu, itu dipertanyakan kewanitaannya. Orang para istri Nabi saja punya sifat cemburu, apalagi para istri-istri kita. Justru dia juga lebih punya sifat cemburu. Dan Aisyah mengatakan tidak ada seorang pun dari istri Nabi SAW yang aku cemburu kepada mereka melebihi cemburuku kepada Khadijah. Yang pertama, apa sebabnya? Kata Aisyah, min kathrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyaha. Nabi itu senang sekali menyebut-nyebut nama Khadijah. Selalu Khadijah, selalu Khadijah, selalu Khadijah. Dan seringnya menyebut nama seseorang itu menunjukkan bahwa dia sangat mencintai. Para ulama mengatakan kathratud dzikri tadullu ala kathratil mahabbah. Banyaknya menyebut itu menunjukkan tentang banyaknya cintanya dia kepada hal itu. Makanya para ulama mengatakan di antara tanda seseorang mencintai Nabi itu banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Di antara bentuk kecintaan seseorang kepada Allah Azza wa Jal itu banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena banyak menyebut itu menunjukkan dia memiliki kecintaan yang sangat. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, man ahabba syai'an, barang siapa yang dia mencintai sesuatu, aktsara min dzikrihi biqalbi wa lisani, maka dia akan banyak menyebut nama sesuatu tersebut dengan hati dan lisannya. Maka ketika seorang hamba cinta sama Allah, berarti dia harus banyak menyebut Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang mencintai Nabi SAW, maka dia harus lisannya banyak menyebut Nabi SAW. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang yang paling cinta sama Nabi itu siapa? Para ahlul hadis. Orang yang paling cinta sama Nabi itu siapa? Para ahlul hadis. Sampai dikatakan dalam syair, ahlul hadis ahlun Nabi. Ahlul hadis itu adalah keluarganya Nabi. Kenapa? Karena tiap hari dia menyebut Nabi SAW. Dia baca hadis pertama qala Rasul, dia baca hadis kedua qala Rasul, dia menghafalkan hadis pertama qala Rasul. Maka orang yang paling dekat dengan Nabi itu adalah ahlul hadis. Sehingga apabila kita ingin dekat kepada Nabi SAW, kita harus menjadi ahlul hadis. Dalam artian banyak membaca hadis Nabi SAW atau banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kita akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi SAW. Jadi Nabi sering menyebut nama-nama Khadijah. Ini menunjukkan Nabi cinta kepada Khadijah. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, wa tazawwajani ba'daha bi 3 sinin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikahiku 3 tahun setelah wafatnya Khadijah. Wa ma ra'aituha, dan aku tuh enggak pernah lihat Khadijah. Aisyah tuh enggak pernah ketemu Khadijah, tapi kenapa namanya tuh selalu disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang membuat Aisyah itu cemburu. Padahal Aisyah itu telah berjuang mati-matian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berjuang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa harus Khadijah lagi? Nah, kemudian Aisyah menceritakan, wa rubbama dabaha syata. Kadang Nabi itu sampai menyembelih seekor kambing.
Tsumma yuqatti'uha a'daan. Kemudian Nabi memotong-motong bagian tubuh kambing tersebut. Tsumma yab'atsuha fi sadaiki Khadijah. Kemudian Nabi membagi-bagikan kambing tersebut, potongan tersebut untuk teman-temannya Khadijah. Jadi sampai Nabi itu rela menyembelih seekor kambing dalam rangka untuk berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah. Farubbama qultu lahu, dan terkadang aku berkata kepada Rasul SAW, kata Aisyah, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Sampai aku mengatakan kepada Rasul, koyok-koyok enggak ada wanita selain Khadijah di dunia ini. Sampai Aisyah bilang ke siapa ini? Kepada Nabi. Sampai Aisyah bilang apa? Kok koyok go ono perempuan lagi selain Khadijah? Khadijah terus. Bahkan teman-temannya Khadijah pun sampai dipotongkan kambing. Dan ini berkaitan dengan hadis kita para jamaah, di mana Nabi SAW ketika mengatakan di antara kebaikan yang paling baik terhadap orang yang sudah wafat itu berbuat baik kepada teman-teman orang tua tersebut. Dan Nabi SAW ketika Khadijah wafat, dia berbuat baik kepada siapa? Teman-temannya Khadijah. Kemudian ketika Aisyah mengatakan demikian, Nabi mengatakan, innaha kanat wa kanat. Aisyah, Khadijah tuh gini loh, gini, disebutin semua kelebihannya Khadijah. Wa kana li minha waladun, dan dari Khadijah aku punya anak. Dan betul, seluruh anak Nabi itu dari siapa? Khadijah. Semua anak Nabi itu dari Khadijah semuanya. Adapun dari istri-istri yang lain, Nabi nggak punya anak. Murni anak kandung Nabi dari Khadijah. Dan pernah satu ketika jamaah, masih dengan hadis ini, suatu ketika Aisyah lagi yang cerita. Jadi kalau hadis berkaitan dengan perempuan itu kebanyakan yang cerita siapa? Aisyah. Karena dia serumah dengan Nabi SAW. Suatu ketika kata Aisyah, ista'danat Hala bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulullah SAW. Suatu ketika tiba-tiba Hala binti Khuwailid itu minta izin untuk masuk menemui Nabi SAW. Hala ini ukhtu Khadijah, saudarinya Khadijah, barangkali adiknya Khadijah. Fa'arafa isti'dan Khadijah. Maka ketika Hala itu minta izin, maka Nabi itu mendengar suara Hala ini seakan-akan seperti suara Khadijah. Saking cintanya Nabi SAW, saking kangennya Nabi sama Khadijah. Farta'ali dalika. Maka Nabi pun langsung bergegas untuk membukakan pintu untuk Hala. Faqala Allahumma Hala. Ya Allah, itu Hala yang depan rumah. Kata Nabi. Langsung Nabi bergegas bukain pintu untuk Hala. Karena suara Hala itu mirip seperti suara Khadijah. Qalat faghirtu, lantas aku pun cemburu. Aku saja istrinya nggak pernah digitukan. Hala ini siapa? Hala ini bukan siapa-siapanya Nabi, dia itu saudari Khadijah. Tapi kenapa Nabi bersikap seperti itu ke Hala? Aku saja yang istrinya nggak pernah digituin. Faghirtu, kata Aisyah, lantas aku pun cemburu. Kemudian Aisyah mengatakan seperti ini, matat kurumin ajuzin min aja izi Quraisyin. Tidakkah engkau wahai Rasulullah menyebut wanita tua dari wanita-wanita tua dari kalangan Quraisy, hamra isyatqain, yang bibirnya sudah merah, halakat fid dahr, yang sudah lama mati, kamu sebut-sebut, qad abdalakallahu khairan minha, kata Aisyah, bukan, dan padahal Allah telah memberikan ganti kepadamu yang lebih baik daripada Khadijah. Sampai digitukan sama Aisyah. Nah, di sini Nabi SAW itu marah sama Aisyah. Gara-gara Aisyah menyebut Khadijah wanita tua. Disinilah Nabi SAW marah sampai Nabi mengatakan, la wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Tidak, demi Allah, Allah belum pernah memberiku pengganti yang terbaik, yang lebih baik dibanding Khadijah. Amanat bi itkadzabadin nas. Khadijah, dia beriman kepadaku ketika semua manusia mendustakan aku. Wawasatni bimaliha itharamanin nas. Khadijah, dia memberikan semua hartanya kepadaku ketika tidak ada satu orang pun yang membantuku dengan hartanya.
wa razaqani Allahu minhal walad wa lam yarzuqni min ghairiha nan nisa. Khadijah yang Allah memberikan anak melalui dia, seorang anak laki-laki, anak-anak laki-laki, di mana pada saat itu tidak ada satu orang wanita pun yang memberikan anak laki-laki kepadaku. Maka setelah mendengar ini, Aisyah mengatakan, falam tadkurha ba'da dzalika bisu'in. Maka setelah itu aku tidak pernah mendengar, aku tidak pernah menyebutkan Khadijah dengan ucapan-ucapan yang jelek. Ketika Nabi menyebutkan keutamaan-keutamaan Khadijah. Khadijah beriman kepadaku ketika semua manusia mendustakan aku. Khadijah yang memberikan hartanya kepadaku ketika semua orang tidak memberikannya kepadaku untuk berdakwah. Khadijah yang memberikanku anak laki-laki ketika semua wanita, semua istri-istri tidak memberikanku anak. Maka dari sini para jamaah, Khadijah memiliki tempat khusus di hati Nabi SAW yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh Aisyah. Padahal Aisyah itu termasuk istri yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wafatnya itu berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan wafatnya itu liur Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bercampur dengan liurnya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siwak di sakunya Abdurrahman bin Auf, maka Aisyah tahu bahwa Nabi mencintai siwak. Nabi itu suka siwak. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau siwak?" Maka Rasulullah menganggukkan kepalanya. Maka Aisyah mengambil siwak dari Abdurrahman bin Auf, kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian sama Nabi dipakai bersiwak, tapi ternyata siwak itu syadidun alaih, keras karena kering. Maka sama Aisyah diambil, dipakai siwakan sama Aisyah, digigit. Karena siwak itu kering harus digigit dulu. Setelah digigit maka diberikan kembali kepada Nabi SAW. Fastanna alai. Kemudian Nabi SAW bersiwak dengan siwak tersebut. Dan Aisyah mengatakan, di antara nikmat Allah kepadaku, yaitu Allah menjadikan ludahku bercampur dengan ludah Nabi SAW di akhir wafatnya beliau. Jadi Aisyah adalah istri Rasul yang tercinta, tapi Khadijah lebih dicintai Nabi SAW. Cuma di situ ada pertanyaan, siapa yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Khadijah atau Aisyah? Apa? Mulai tafsir. Sebagian ulama mengatakan Khadijah lebih utama. Sebagian ulama mengatakan Aisyah lebih utama. Jawaban yang paling bagus adalah pertengahan. Khadijah lebih utama di satu sisi dan Aisyah lebih utama di satu sisi. Apabila berkenaan sebelum menyebarnya Islam, maka Khadijah lebih memiliki keutamaan dibanding Aisyah. Namun setelah Khadijah wafat digantikan oleh Aisyah, maka Aisyah memiliki keutamaan dari sisi penyebaran Islam. Dari sisi penyebaran Islam, di mana waktu itu Aisyah menguatkan Nabi SAW, bahkan mengajarkan hadis dari Nabi SAW kepada kaum muslimin. Di antaranya yang kita bacakan tadi itu. Di sini Aisyah lebih utama dibanding Khadijah, karena Khadijah nggak punya hadis. Tidak ada hadis riwayat Khadijah, tidak ada. Tapi Aisyah menjadi perawi hadis terbanyak dari kalangan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan Aisyah dibanding Khadijah. Jadi kesimpulannya, Khadijah memiliki keutamaan di sisi lain, yaitu sebelum Islam, dan Aisyah memiliki keutamaan di sisi lain, yaitu peran dia dalam menyebarkan Islam. Baik, tuh. Nah, jadi ketika Rasul bersabda tentang menyambung kebaikan kepada orang yang memiliki hubungan baik kepada bapak, ternyata Rasul juga mempraktekkan hal itu, yaitu di mana Rasul tetap menyambung kebaikan kepada saudari Aisyah, kepada teman-teman saudari Khadijah, dan kepada teman-teman Khadijah setelah wafatnya Khadijah. Maka berbuat baik di sini tidak terbatas hanya berbuat baik ketika orang tua wafat. Siapapun yang wafat dari kalangan keluarga kita, kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Kakek kita wafat, maka kita sambung kebaikan yang memiliki hubungan dengan kakek kita. Istri kita wafat,
maka kita sambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan istri kita. Kalau sebagai istri, suaminya wafat, maka istri menyambung hubungan dengan teman-teman baik suami dan lain sebagainya. Kemudian hadis ke 42 ini enggak banyak faedah tentang hadis ini para jamaah. Jadi insya Allah kita bisa sebentar pas pada waktunya kita selesai kajian. Hadis ke 42 ini Imam Bukhari mengatakan babu baca Ustaz. Hadis ke dari itu ain la taqta dari kata ain babu la taqta man kana yasilu abaka fayudfi'a atau fayudfa'a bab dilarang janganlah engkau memutuskan hubungan orang yang ada hubungan dengan bapakmu, fayudfa nuruka, atau cahayamu akan padam, cahayamu akan mati, sebagaimana yang dikatakan di hadis ke-40 bahwasanya selama seseorang memiliki menyambung hubungan, tali hubungan dengan kerabat bapak atau orang teman-teman bapak, maka dia memiliki cahaya. Tapi apabila dia memutus hubungan tersebut, maka cahaya dia akan padam. Dan cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya iman atau bisa jadi cahaya di akhirat kelak. Langsung saja, ini kisah dari Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi. Bahwasanya bapaknya Sa'ad itu bercerita, yaitu Ubadah bin Zuraqi. Bapaknya Sa'ad bercerita, baca Ustaz, kuntu ketemu kuntu jalisan fi masjidil Madinati ma'a Amr bin Utsman. Baik, hasbuk. Bapaknya mengatakan suatu ketika aku duduk di Masjid Nabawi bersama Amr bin Utsman. Amr bin Utsman ini anaknya Utsman bin Affan. Ya, Amr bin Utsman anaknya Utsman bin Affan. Lanjut. Amr bina Abdullah bin Salam mutakian ala ibni akhihi. Maka suatu ketika Abdullah bin Salam melewati kami, yakni melewati Amr dan melewati Ubadah Az-Zuraqi, muttaki'an seraya bersandar ala ibni akhihi, di pundak keponakannya. Kemudian maka Abdullah bin Salam pun melewati tempat duduk kami. Abdullah bin Salam sahabat, jadi dia lebih tua dibanding Amr bin Utsman. Ya, Abdullah bin Salam ini sahabat. Dia mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Kemudian lanjut Ustaz. Kemudian dia kembali lagi melewati kami. Kemudian kemudian Abdul bin Salam ini ngomong, udahlah, terserah engkau Amr bin Utsman, terserah. Sakarepmu, begitu bahasanya. Sakarepmu Amr bin Utsman. Jadi Abdul bin Salam ini lagi marah sama Amr bin Utsman. Apa sebab marahnya? Nanti dijelasin. Lanjut Ustaz. Fawalladhi ba'atha, demi zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, kata Abdul bin Salam. Kemudian sungguh telah tertulis di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud kitab Allah di sini adalah Taurat. Ya, sungguh telah tertulis dalam kitab Allah Azza wa Jalla 2 kali. Apa tertulis di situ? Baca Ustaz. La taqta man kana yasilu abaka
Jangan engkau putuskan hubungan orang yang memiliki hubungan baik dengan bapakmu. Terus fayudfa bidzalika nuruka, atau cahayamu akan mati, akan padam dengan hal itu. Kenapa? Karena Utsman itu temannya Abdullah bin Salam. Nah, kenapa ke Abdullah bin Salam ini marah dengan Amr bin Utsman? Dikatakan di sini karena lam yaltafitu Amr bin Utsman ila Abdullah bin Salam. Karena waktu itu Amr bin Utsman sama sekali tidak menoleh kepada Abdullah bin Salam, nggak mau nyapa. Makanya, aku ini punya hubungan baik dengan Utsman. Harusnya Amr itu berbuat baik kepada Abdullah bin Salam. Tapi ternyata ketika Abdullah bin Salam itu lewat depannya Amr nggak noleh ke Abdullah bin Salam, dan sengaja dia wa a'radu anhu, bahkan Amr ini memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Salam. Falam tu'jibahu muamalatuhu hadi, dan dia tidak menunjukkan muamalah yang bagus dengan Abdullah bin Salam. Gitu loh. Fadakaralahu, maka Abdullah bin Salam mengatakan kepada Amr bin Utsman, annahu kana bainahu wa baina walidihi Utsman bin Affan wuddun, bahwa rasanya dahulu antara dirinya, antara Abdullah bin Salam dengan bapaknya Amr itu, yaitu Utsman bin Affan, wuddun, ada hubungan baik, wuddun, ada kecintaan. Maksudnya apa? Ketika Utsman sudah wafat, Amr ini harus berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan bapaknya, yaitu Utsman. Di antaranya siapa? Abdullah bin Salam. Sampai akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan, la taqqa man kana yasilu abaka, jangan engkau putuskan hubungan orang yang memiliki hubungan baik dengan bapakmu. Ini Abdullah bin Salam ngomong ke siapa? Kepada Amr. Fayudfa'u bidzalika nuruka, atau cahayamu akan padam. Ini praktek salaf. Jadi meskipun hadis ke-40 itu dhaif statusnya, tapi maknanya betul, dan itu dikuatkan dengan ucapan Abdullah bin Salam ini. Dan hadis 42 ini juga dhaif juga ternyata. Baik. Ilahuna, sampai di sini para jamaah tentang pembahasan kita, karena kalau kita lanjut ke 43 ini pembahasannya sangat panjang dan sangat bagus sekali, yaitu tentang cinta. Innal mudda yutawarath, sesungguhnya cinta itu diwariskan. Sesungguhnya kebaikan itu bisa diwariskan, cinta bisa diwariskan. Kalau kita bahas nanti panjang lebar. Di malam saya sudah buka syarah hadis ini dan luar biasa sekali pembahasan, dan saya mendengar syarahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr tentang innal wudda yutawarath. Sesungguhnya cinta itu saling mewarisi. Cinta itu saling mewarisi. Nah, barangkali ada yang bertanya, silakan. Gak ada Pak Nanang soalnya. Kita punya hutang satu pertanyaan kepada beliau. Assalamualaikum. Bagaimana kita menjelaskan membantah orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya Nabi pedofil? Bagaimana kita membantah orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu pedofil? Yang pertama, Nabi SAW itu tidak menikah kecuali setelah wafatnya Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu bukan orang yang gebu-gebu untuk menikah, karena beliau menikah setelah wafatnya Khadijah. Kemudian yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi Nabi ketika umur 9 tahun. Apabila kita menimbang dengan adatnya kita di Indonesia, maka umur 9 ini tidaklah pas, masih kecil. Tapi kita gak boleh timbang dengan adat Indonesia. Kita timbang dengan kebiasaan yang berlaku di masa itu, di mana umur 9 tahun di masa itu sudah mencapai usia balik. Dan ketika wanita sudah mencapai usia balik, maka boleh dinikah itu tidak boleh. Yang kedua, jadi pernikahan Nabi SAW itu dengan Aisyah itu sesuai dengan kebiasaan
yang berlaku di masyarakat Arab pada waktu itu. Dan tidak ada satu orang Mekah pun yang menyelisih hal itu atau menentang hal itu. Orang Mekah itu meskipun dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tetap tidak suka kalau ada orang yang bertentangan dengan adatnya mereka. Di antara kelebihannya orang-orang Arab itu mereka menjunjung tinggi adat kebiasaan mereka, menjunjung tinggi keluhuran mereka. Maka kalau seandainya pernikahan Nabi dengan Aisyah itu salah, maka akan ditentang oleh masyarakat Quraisy waktu itu. Tapi memang itu adalah adat yang berlaku di masa itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya Nabi itu suka dengan anak kecil, seharusnya semua istri Nabi itu adalah anak-anak kecil atau anak-anak yang usianya masih muda sebagaimana Aisyah. Tapi tidak dengan demikian. Justru kita dapati istri ketiga sampai istri kesembilannya Nabi SAW itu semuanya adalah janda. Yang pertama. Yang kedua, semuanya adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Nabi SAW menikahi mereka bukan dalam rangka syahwat, tapi dalam rangka untuk menguatkan dakwah. Karena di antara istri-istri Nabi SAW itu ada di antaranya adalah sebagai pemuka kaum. Sehingga ketika Nabi SAW gini loh, kalau orang Arab itu, kalau ketuanya masuk Islam, semuanya ikut masuk Islam. Ketika Nabi menikahi seorang wanita yang menjadi pemuka kaum, maka akhirnya apa yang terjadi? Semua penduduknya itu masuk ke dalam Islam. Ini tujuan Nabi SAW. Jadi bukan semata-mata syahwat. Bahkan kalau kita lihat nggak masuk akal kalau Nabi menikahi karena syahwat. Kenapa? Karena semua istri Nabi kebanyakan itu adalah janda kecuali Aisyah. Bahkan Khadijah pun juga janda. Yang kedua, semua istri Nabi itu sudah berusia lanjut, 40 ke atas. Bukan lagi 30. Kok 30 masih muda, masih seger-segernya. Tapi semua istri Nabi itu 40 ke atas, bahkan ada yang 50 ke atas. Sauda, Ummu Salamah dan lain sebagainya itu semua berusia 50 ke atas. Jadi ini membuktikan bahwa Nabi SAW bukan seorang pedofil. Dan akan lebih menyakitkan ketika kita membuka Bible, di mana disebutkan di sana bahwasanya para rasul, para nabi itu menikahi istri ada yang berjumlah 100. Bahkan Daud itu berzina juga disebutkan dalam Bible dan lain sebagainya. Maka orang-orang liberal ketika mengatakan demikian itu tidak lain karena kebencian mereka kepada Islam. Dan orang-orang liberal itu adalah orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Dohirnya Islam tapi hatinya adalah kufur. Nah, jadi yang pertama, apa tadi bantahan yang pertama? Nabi SAW tidak menikah kecuali setelah wafatnya Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan tukang menikah, bukan tukang kawin kalau kata mereka atau orang kafir. Yang kedua, apa tadi? Ketika Nabi menikahi Aisyah itu dalam keadaan Aisyah sudah berumur matang, 9 tahun itu matang, balik di masa itu, bukan di masa kita, di masa itu. Kemudian yang ketiga, semua istri Rasul yang dinikahi oleh Rasul itu semua adalah janda dan berusia sudah lanjut. Makanya Nabi tidak punya anak dari mereka. Gitu ya. Nah, ada lagi? Sudah? Nah, barakallahu fiik. Kita tutup kajian kita. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita, memberkahi ilmu kita dan menambahkan iman kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.